Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lucky Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi di mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Model refleksi yang saya gunakan yaitu refleksi model cuaca. Refleksi model cuaca atau The Weather Model awalnya dikembangkan oleh sekelompok mahasiswa bekerjasama dengan McLean tahun 2016 di bidang pekerjaan sosial sebagai sarana untuk memfasilitasi praktik reflektif kritis. Konsep yang mendasarinya adalah cuaca adalah sesuatu yang dibicarakan orang Inggris setiap hari, sehingga model cuaca adalah sesuatu yang harus digunakan sesering mungkin. Model cuaca terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mewakili cuaca cerah atau sunshine, hujan atau rain, kabut atau fog, salju atau snow, petir atau lightning, angin atau wind, dan badai atau storm. Panduan pertanyaan refleksi model cuaca. Sunshine, apa saja hal-hal yang telah berjalan dengan baik. Rain, apa saja hal-hal yang menantang. Fog, apakah ada hal-hal yang membuat Anda tidak dapat melihat dengan jelas atau yakin apa yang harus dilakukan. Snow, apakah ada hal-hal yang berbeda dari yang Anda ketahui atau lihat sebelum ini. Lightning, apakah ada hal-hal yang mengejutkan Anda? Wind, apakah ada sesuatu yang mengubah Anda atau menyebabkan Anda mengubah apa yang telah Anda ketahui sebelumnya? Storm, apakah ada konflik selama pembelajaran berlangsung? Mengapa dan bagaimana Anda menanggapinya? Apa saja hal-hal yang telah berjalan dengan baik? Dalam memahami modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, pembelajaran diterapkan melalui langkah-langkah yang terstruktur dalam alur merdeka. Rangkaian pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 28 Februari 2024, dimulai dengan pendahuluan forum komunikasi antar fasilitator dan peserta, serta tahap memulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri. Pada tanggal 28 Februari dan 4 Maret 2024 terjadi eksplorasi konsep melalui forum diskusi. Tanggal 5-6 Maret 2024 dilaksanakan ruang kolaborasi yang mencakup diskusi dan presentasi kelompok. Tanggal 7-8 Maret 2024 diselenggarakan demonstrasi kontekstual di mana peserta diminta untuk merencanakan program yang berdampak positif pada murid dengan menggunakan alur bagja. Secara keseluruhan, seluruh proses pembelajaran, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama, berjalan dengan lancar dan berhasil hingga saat ini. Apa saja hal-hal yang menantang? Dalam pembelajaran modul 3.3, saya menghadapi tantangan dalam merancang program yang dapat mendorong potensi kepemimpinan pada murid atau student agency. Melalui proses diskusi kelompok di ruang kolaborasi, kami merencanakan sebuah program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership terhadap program tersebut. Upaya ini bertujuan agar murid merasa memiliki dan bertanggung jawab atas program yang sepenuhnya melibatkan mereka dalam proses kreasi. Apakah ada hal-hal yang membuat Anda tidak dapat melihat dengan jelas atau tidak yakin apa yang harus dilakukan? Hal yang membuat saya tidak dapat melihat dengan jelas yaitu saat mencoba menyusun strategi untuk mengelola program kegiatan yang berdampak pada banyak murid. Saya merasa belum menemukan cara yang memadai untuk memastikan bahwa semua murid terfasilitasi secara merata. Apakah ada hal-hal yang berbeda dari yang Anda ketahui atau lihat selama ini? Selama ini saya telah mengamati bahwa guru memegang peran utama dalam menjalankan suatu program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semuanya dilakukan oleh guru dengan melibatkan murid hanya pada tahap pelaksanaan.
Namun modul ini telah membuka pandangan saya bahwa murid seharusnya memiliki peran yang lebih dominan dalam program tersebut. Program sebaiknya berasal dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan murid. Guru seharusnya hanya berperan sebagai pendamping atau fasilitator dalam program tersebut. Harapannya hal ini dapat membuat murid merasa lebih memiliki program sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Apakah ada hal-hal yang mengejutkan Anda? Ketika berdiskusi di ruang kolaborasi, kami menemukan bahwa beberapa program telah dilaksanakan di sekolah rekan-rekan CGP lainnya yang sangat melibatkan peran aktif murid, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semua dilakukan oleh murid dengan bantuan kolaborasi dari guru. Pengalaman ini memberi saya pemahaman bahwa sebenarnya murid memiliki potensi yang dapat dikembangkan jika mereka difasilitasi dan dikelola dengan baik. Apakah ada sesuatu yang mengubah Anda atau menyebabkan Anda mengubah apa yang telah Anda ketahui sebelumnya? Keyakinan saya akan kemungkinan untuk lebih melibatkan murid dalam sebuah program semakin tumbuh. Saya yakin bahwa ketika program tersebut dirancang dari, dijalankan oleh, dan untuk murid, mereka akan merasa lebih nyaman dalam melaksanakan program tersebut. Lebih dari itu, saya percaya bahwa dengan keterlibatan penuh murid, tujuan yang diharapkan dari program tersebut memiliki potensi untuk tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Apakah ada konflik selama pembelajaran berlangsung? Mengapa dan bagaimana Anda menanggapinya? Dalam proses pembelajaran bersama, saya tidak mengalami konflik antar personal, namun saya menghadapi konflik internal terutama terkait dengan pola pikir saya terhadap pelaksanaan program yang dirancang. Hal ini dipicu oleh kurangnya pengalaman saya dalam melibatkan murid secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dalam program-program di sekolah saya. Selama ini, peran guru masih mendominasi semua aspek, sehingga saya merasa ragu apakah program yang dirancang akan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, pengalaman belajar dari modul 3.3 telah memberikan wawasan yang berharga dalam memahami betapa pentingnya peran aktif murid dalam pelaksanaan program. Selain itu, saya menyadari perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah paradigma saya dengan lebih banyak berdiskusi bersama murid dan rekan sejawat dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program yang sudah atau akan dilaksanakan. Demikian, Jurnal Refleksi 2 Mingguan Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.